Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibrahim Akbar. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang akad salam. Akad salam merupakan salah satu akad jual beli di mana dalam kondisi tertentu pembeli membayar terlebih dahulu atau memberi uang muka atau barang yang akan dibeli. Salam akad adalah akad jual beli barang pesanan atau muslah fih dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Kedua, rukun akad salam. Yang kesatu, pelaku terdiri atas penjual. Yang kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan. Yang ketiga, bagian 3, berakhirnya akad salam. Berakhirnya akad salam adalah ketika 1. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. 2. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang dikirim, kualitasnya lebih rendah. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya. Yang keempat, barang diterima. Jenis-jenis akad salam. Akad salam dibagi menjadi 2, yaitu akad salam biasa dan akad salam paralel. Nama saya Maida Meya Sari Ulfa dengan NIM 934136319. Cakupan standar akuntansi salam. Akuntansi salam diatur dalam PSAK 103 tentang akuntansi salam. Standar tersebut berisikan tentang pengakuan dan pengukuran baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam ketentuan pengakuan dan pengukuran salam adalah terkait dengan piutang salam, modal usaha salam, kewajiban salam, penerimaan barang pesanan salam, denda yang diterima oleh pembeli dari penjual yang mampu, tetapi sengaja menunda-nunda penyelesaian kewajibannya, serta tentang penilaian persediaan barang pesanan pada periode pelaporan. Selanjutnya adalah akuntansi pembeli. Piutang salam diakui pada saat modal usaha dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam ini dapat berupa kas maupun aset non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha non-kas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. Nilai wajar adalah suatu jumlah yang dapat digunakan untuk mengukur aset yang dapat dipertukarkan melalui suatu transaksi yang wajar, yaitu melibatkan pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai. Nilai tercatat adalah nilai yang diakui dalam neraca. Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur barang sebagai berikut. Yang pertama, jika barang pesanan itu sesuai dengan akar dan dinilai sesuai dengan nilai yang disepakati. 2. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka 1. Barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad. Jika nilai pasar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum di dalam akad. Yang kedua, barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai pasar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian jika nilai pasar dari barang pesanan lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad. Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka yang pertama, jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi tetap sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad. Yang kedua, jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. Yang ketiga adalah jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya,
dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual yang telah jatuh tempo. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dan nilai tercatat piutang salam, maka selisihnya menjadi hak penjual. Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual. Denda hanya boleh dikenakan kepada penjualan yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya, karena force majeure. Denda dapat dikenakan jika penjual yang lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dari dana kebajikan. Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar dari nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Usaha Hikmah Nuraini Marifat dengan NIM 934125719 akan menjelaskan mengenai akuntansi penjualan. Akuntansi penjualan adalah suatu aktivitas atau kegiatan aktivitas penjualan atau sistem akuntansi penjualan yang bertujuan untuk mendukung aktivitas bisnis perusahaan dalam mengelola serta memproses data transaksi secara efektif dan efisien. Sistem akuntansi penjualan ini digunakan untuk menangani transaksi penjualan barang atau jasa, baik dilakukan secara tunai, kredit, atau konsinyasi. Sistem akuntansi penjualan ini selalu berkaitan dengan aktivitas penerimaan kas dalam perusahaan dagang, serta penerimaan kas yang paling sering terjadi adalah penjualan tunai dan penagihan piutang dagang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis akuntansi penjualan yang ada 3 jenis, yaitu yang pertama penjualan tunai, yang kedua yaitu penjualan secara kredit, yang ketiga pihak pembeli berhak mengembalikan barang kepada penjual, yang mana dari sisi penjual ini dianggap sebagai retur penjualan atau retur penjualan. Yang pertama yaitu penjualan tunai. Penjualan tunai sendiri yaitu transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara pembeli wajib membayar barang yang dibeli terlebih dahulu sebelum perusahaan menyerahkan barang pada pembeli. Yang kedua yaitu penjualan secara kredit, dilaksanakan dengan cara barang yang sesuai atau barang yang diorder diterima dari pembeli, sehingga tidak ada pengembalian barang kepada penjual, yang mana dari sisi penjual hal ini dianggap sebagai retur penjualan. Yang ketiga yaitu pihak pembeli berhak mengembalikan barang kepada penjual, yang mana dianggap sebagai retur penjualan. Di sini yaitu pengembalian barang harus dilakukan dengan alasan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, seperti barang rusak, barang lecet, barang kemasannya rusak atau beda kemasan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu salam paralel. Salam paralel sendiri yaitu jual beli barang yang melibatkan 2 transaksi salam. Yang pertama, transaksi antara nasabah dengan pihak bank. Yang kedua yaitu antara pihak bank dengan petani atau pemasok. Transaksi akuntansi paralel sendiri yaitu Bank Syariah akan bertindak sebagai penjual dan pembeli apabila Bank Syariah melakukan transaksi akuntansi paralel, sehingga Bank Syariah dalam transaksi akuntansi paralel menetapkan akuntansi penjualan dan akuntansi pembelian. Perlakuan akuntansi salam paralel. Salam paralel apabila Bank Syariah bertindak sebagai penjual yang kemudian melakukan pemesanan kepada pihak lain yang dilakukan dengan cara salam agar pihak tersebut dapat menyediakan barang yang telah dipesan. Saya Juman Dewanasari dengan NIM 934171319. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian dan pengukuran salam. Dalam penyajian
Pada akhir periode pelaporan keuangan bersada yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebagai nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian, yaitu A. Membeli penyajian modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. B. Biaya yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. C. Penjualan penyajian modal usaha salam yang diterima sebagai hutang salam. A. Pembelian penyajian modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. B. Piutang yang harus dilunasi oleh penjualan karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. C. Penjualan penyajian modal usaha salam yang diterima sebagai hutang salam. Pengungkapan dalam PSAK 103/2007, penjualan dan pembelian dalam transaksi salam dianjurkan mengungkapkan berikut ini. A. Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan 1. Besarnya modal usaha salam baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. 2. Jenis dan kuantitas barang pesanan. 3. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah.